Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggi Nur Afia dari SDN 4 Nagur, Kabupaten Sambas. Saya adalah mahasiswa S2 Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 5012829916. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pandangan tentang apakah masalah pendidikan yang dialami negara maju juga saya rasakan di sekolah tempat saya mengajar. Setelah membaca artikel mengenai ketimpangan pendidikan di negara-negara OECD, saya melihat bahwa negara maju pun masih bergulat dengan kesenjangan pendidikan. Masalah ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi keluarga, akses terhadap fasilitas belajar, serta kesempatan melanjutkan pendidikan yang belum sepenuhnya merata. Jika saya bandingkan dengan kondisi di SDN 4 Nagur, ada beberapa persamaan yang terasa nyata. Misalnya, anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu biasanya menghadapi lebih banyak hambatan untuk mengikuti pembelajaran dengan optimal. Kelengkapan belajar, akses internet, dan juga dukungan dari rumah tidak selalu sama antara satu anak dengan yang lain. Hal-hal kecil seperti alat tulis, buku tambahan, atau kesempatan mengikuti kegiatan sekolah sering menjadi kendala. Namun ada perbedaan yang cukup jelas. Di negara maju, masalah biasanya muncul pada jenjang yang lebih tinggi, seperti persaingan memasuki sekolah unggulan atau universitas. Sementara di sekolah saya, tantangannya masih di tahap dasar, yaitu ketersediaan fasilitas, dukungan belajar dari keluarga, dan pemerataan sarana pembelajaran. Jadi sifatnya lebih mendasar, bukan kompetitif seperti di negara maju. Kalau saya lihat, pola ketimpangan ini sebenarnya sama-sama berangkat dari latar belakang keluarga. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar. Anak yang memiliki fasilitas lengkap tentu akan lebih siap mengikuti pelajaran dibandingkan anak yang harus berbagi buku atau tidak memiliki akses internet di rumah. Sebagai guru, saya berusaha menjembatani kesenjangan itu dengan cara-cara sederhana yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Misalnya membuka waktu belajar tambahan, menggunakan bahan ajar yang dekat dengan kehidupan anak, serta menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua. Harapannya semua anak tetap memiliki kesempatan yang sama meskipun latar belakang mereka berbeda. Pada akhirnya, saya melihat bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya persoalan negara maju, tetapi juga kita rasakan di daerah seperti Sambas. Meskipun skalanya berbeda, semangat untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua anak tetap menjadi tujuan yang harus kita perjuangkan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana negara OECD mengatasi masalah ketimpangan pendidikan. Artikel yang saya pelajari menunjukkan bahwa negara maju melihat isu ketidaksetaraan sebagai hal yang tidak dapat diabaikan. Mereka memetakan persoalan ke dalam 5 area kebijakan, sehingga upaya yang dilakukan menjadi lebih terarah dan saling melengkapi. Langkah pertama yang mereka ambil adalah memperkuat pemerataan pada pendidikan dasar. Negara OECD percaya bahwa ketimpangan sering muncul sejak awal masa sekolah. Karena itu, dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu diberikan sejak jenjang SD, baik melalui pendampingan belajar, fasilitas tambahan, ataupun pemerataan sumber daya antar sekolah. Selanjutnya, negara OECD memberikan perhatian besar pada akses pendidikan tinggi. Mereka menyediakan beasiswa, keringanan biaya kuliah, hingga bantuan biaya hidup agar anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki peluang yang sama untuk melanjutkan studi. Pendekatan ini penting karena pendidikan tinggi dinilai sebagai pintu utama mobilitas sosial. Negara OECD juga menyadari bahwa banyak peserta didik berasal dari keluarga migran. Mereka mengembangkan kurikulum yang peka budaya dan memberikan layanan tambahan seperti program bahasa. Tujuannya agar siswa migran dapat beradaptasi secara sosial dan akademik tanpa merasa terpinggirkan. Kebijakan pendidikan juga diperkuat melalui payung hukum. Negara OECD memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk di dalamnya perempuan, diatur dalam undang-undang.
Dengan dasar hukum yang kuat, setiap kebijakan bisa berfungsi dengan lebih konsisten dan berkelanjutan. Jika dihubungkan dengan modul 7 mengenai sistem pendidikan di negara maju non-Asia, artikel ini memiliki keselarasan yang kuat. Modul 7 menjelaskan bahwa negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, hingga Amerika Serikat menekankan keadilan akses, dukungan biaya pendidikan, dan layanan yang responsif terhadap latar belakang siswa. Artikel ini memberikan gambaran empiris yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana kebijakan tersebut bekerja. Artikel ini dan materi modul sama-sama menegaskan bahwa pendidikan yang baik bukan hanya soal kualitas, tetapi juga tentang pemerataan kesempatan. Negara OECD berusaha memastikan bahwa setiap anak dapat berkembang tanpa terhalang latar belakang sosial ekonomi, gender, atau status migrasi. Disinilah letak pentingnya sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menguraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang dirancang khususnya dari sisi kurikulum dan mengapa negara ini mampu mencapai hasil yang sangat baik dalam PISA. Semua informasi saya ambil dari materi pengayaan sesi 9.2. Jika kita melihat pendidikan Jepang secara umum, kita akan menemukan bahwa sistemnya dibangun di atas nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan pemerataan. Jepang sangat menekankan bahwa setiap anak di sekolah manapun harus memperoleh kualitas pembelajaran yang sama. Karena itu, MIXT menetapkan kurikulum nasional yang menjadi patokan seluruh sekolah, sehingga tidak ada sekolah yang bergerak sendiri-sendiri. Kurikulum Jepang yang mereka sebut course of study berfungsi sebagai arah besar yang harus diikuti oleh semua sekolah. Di dalamnya sudah ditentukan keterampilan apa saja yang harus dikuasai siswa, mulai dari literasi, numerasi, kemampuan berpikir kritis, hingga pembentukan karakter. Yang menarik dari Jepang, Jepang memiliki konsep Tokkatsu, yaitu kegiatan harian yang tidak melulu mengenai akademik, tetapi latihan kepemimpinan, kebersihan kelas, kerjasama, dan juga manajemen diri. Anak menjadi terbiasa bertanggung jawab sejak kecil. Guru di Jepang juga tidak hanya berceramah. Sebagian besar pembelajaran berlangsung melalui diskusi, pemecahan masalah, dan kerja kelompok. Anak didorong untuk mencoba, bertanya, dan juga menyimpulkan sendiri. Setiap akhir pelajaran, guru biasanya memberikan waktu singkat untuk refleksi. Dari sana, siswa belajar mengevaluasi cara berpikirnya sendiri. Pencapaian Jepang dalam PISA sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Kurikulum mereka konsisten selama puluhan tahun, kualitas guru dijaga ketat, dan budaya literasi tumbuh sejak anak kecil. Jepang juga mengutamakan kualitas proses belajar. Mereka tidak memaksakan jam belajar yang berlebihan, tetapi memastikan bahwa waktu di kelas benar-benar efektif. Soal-soal PISA menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena sejak awal siswa Jepang terbiasa memecahkan masalah, membaca konteks, dan juga membuat kesimpulan sendiri. Mereka memiliki modal yang kuat untuk menghadapi penilaian tersebut. Inilah mengapa hasil PISA Jepang stabil tinggi di bidang matematika, sains, dan membaca. Dari Jepang, kita belajar bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang baik, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, budaya sekolah, dan dukungan keluarga. Kombinasi inilah yang membuat sistem pendidikan Jepang kokoh dan menghasilkan capaian yang tinggi. Demikian tanggapan berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sesi diskusi 8 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.